Cukupkanlah untuk kita mengetahui halusnya dan tersamarnya, tersembunyinya masalah riya ini apabila kita melihat kepada apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullah ta'ala, yang beliau nukil daripada Abu Yazid radhiyallahu anhu. Ia berkata, adalah aku selama 12 tahun mendidik diriku. 5 tahun permulaan aku adalah cermin kepada hatiku, dan 1 tahun aku melihat antara diri dan cermin tadi. Tiba-tiba aku dapati di tengah-tengah diriku ada terbuka satu ikatan yang sangat kukuh. Maksudnya ikatan akhlak yang tercela. Lalu aku berusaha menghilangkan selama 12 tahun. Kemudian apabila aku memandang pula ke dalam batinku, tiba-tiba di dalamnya masih ada satu ikatan lain yang sangat kukuh. Lalu aku berusaha untuk memeranginya selama 5 tahun. Aku selalu berpikir bagaimana aku dapat menghilangkannya. Akhirnya terbukalah bagiku hijab, dinding, sehingga aku melihat kepada makhluk ini seakan-akan mereka semuanya telah mati. Lalu aku pun bertakbir 4 kali karena kematian mereka. Dari sini maka cukuplah untuk kita mengetahui kesamaran sifat riya. Kesamaran sifat riya ini dan kaburnya. Apabila ianya masih kurang jelas ke atas seorang sufi yang seperti Syekh Abu Yazid, yang susah kita mencari tandingannya. Artinya bahwa sifat yang namanya riya, sifat yang namanya riya itu adalah di mana beramal, beribadah bukan karena Allah. Sifat riya beramal, beribadah untuk mencari sesuatu daripada makhluk, seperti minta puji, beribadah seperti minta hargai kepada manusia, beribadah seperti minta nilai kepada manusia. Nah, maka itu adalah satu sifat yang sulit dibuangi, yang sulit dibersihkan dari hati manusia. Sampai Imam Abu Yazid, beliau selama 12 tahun hanya bisa membersihkan diri daripada sifat riya itu. Sembahyang supaya dinilai orang ahli sembahyang, bersedekah dinilai supaya dinilai orang yang sosial, pemurah, menuntut ilmu dinilai orang supaya ahli menuntut ilmu, menuntut ilmu dengan tujuan agar mendapatkan kedudukan yang terhormat di masyarakat, menuntut ilmu agar dihargai orang, menuntut ilmu agar dimuliakan orang. Nah, itu adalah sifat-sifat riya, sifat-sifat yang karena Allah, yang sulit dibersihkan dari hati kita. Adapun perkataan beliau Abu Yazid tadi, "Fara'aituhum mauta," maka aku lihat mereka semuanya telah mati. Maka ini merupakan satu ungkapan yang sangat indah sekali.
Sedikit sekali didapati orang yang dapat membuat ungkapan seperti ini selain daripada para anbiya. Dan di sini akan saya sebutkan sebahagian daripada keterangannya dengan secara ringkas saja. Jadi artinya bahwa Abu Yazid ini beliau bisa membersihkan hati daripada riya itu sesudah melihat bahwa manusia itu semuanya ternyata adalah mati. Nah, begitu melihat manusia itu ternyata sudah mati, maka disitulah beliau bisa bersifat dengan ikhlas. Disitulah bisa menghilangkan riya dari hati. Makna ungkapan ini ialah bahwa beliau Imam Abu Yazid telah bersungguh-sungguh sekuat tenaga dalam bermujahadah, maka bersihlah dirinya dan bercahaya hatinya. Makna ungkapan ini ialah bahwa beliau telah bersungguh-sungguh sekuat tenaga dalam bermujahadah, dalam melawan hawa nafsu, maka bersihlah dirinya dan bercahaya hatinya. Dan beliau telah menguasai ke atas hatinya dan memilikinya sebagai memiliki yang sempurna. Dan tunduklah nafsu itu kepada beliau secara keseluruhan. Nah, ketika itu beliau melihat kepada seluruh makhluk ini, maka beliau mendapati mereka semua laksana orang mati yang sudah tidak ada hukum yang berlaku lagi ke atas mereka. Maka mereka manusia tidak dapat memberi mudarat dan juga tidak dapat memberi manfaat. Manusia tidak dapat memberi mudarat dan juga tidak dapat memberi manfaat. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, bahwa andai kata seluruh alam berusaha untuk memudaratkan engkau, maka tidak akan terjadi kalau itu tidak diizinkan oleh Allah. Seluruh alam berusaha memberikan manfaat kepada engkau. Seluruh alam berusaha mendidik engkau. Kada akan bisa terjadi, kada akan berhasil kalau itu tidak diizinkan oleh Allah. Nah, itu menunjukkan bahwa seluruh alam manusia khususnya seperti orang mati. Orang mati kaulah memberi manfaat lawan kita, nya bergerak saja kada kawa. Kaulah orang mati memberi mudarat kepada kita, kada kawa. Nah, manusia ini laksana orang mati. Artinya seluruh alam hendak mengganggu kita, kada akan terjadi kalau itu kada diizinkan oleh Allah. Seluruh alam hendak memberi manfaat kepada kita, kada akan bisa terjadi kalau itu kada diizinkan, kada dikehendaki oleh Allah. Memberi manfaat itu artinya hendak menyihatkan. Misalnya ada orang garing, seluruh alam mengobati, kada akan bisa sembuh kalau itu kada dikehendaki oleh Allah. Ada orang yang ahli maksiat, seluruh alam memberi nasihat kepadanya, seluruh alam memadahinya, kada mampan kalau orang itu kada dikehendaki oleh Allah. Orang ini bodoh, orang ini kada pemahaman, kada pahapalan, kada pengertian, seluruh alam membisainya, mendidikinya, kada akan bisa kalau kada diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, itu pengertian pertama, bahwa manusia itu adalah laksana orang mati, kada bisa berbuat apa-apa kalau kada diizinkan oleh Allah. Dan mereka tidak dapat memberi sesuatu apapun, dan mereka tidak dapat menahan sebarang pemberian. Kalau Allah hendak memberikan seseorang kemuliaan, seluruh alam menahan, kada akan bisa terjadi. Kalau Allah hendak menghinakan seseorang, seluruh alam berusaha menolak, kada akan bisa terjadi, pasti orang itu menjadi hina. Dan mereka tidak dapat menghidupkan dan juga tidak dapat mematikan. Dan mereka tidak dapat mengubah sesuatu dan juga tidak dapat memutuskannya sesuatu. Mereka tidak dapat mendekatkan sesuatu dan juga tidak dapat menjauhkannya sesuatu. Mereka tidak dapat membahagiakan dan juga tidak dapat mencelakakan. Mereka tidak dapat memberi rezeki dan juga tidak dapat menahan rezeki. Kalau Allah hendak mengayakan seseorang, siapa saja menahan kada akan bisa. Allah hendak menyugihakan orang ini, maka rezeki akan datang kepadanya kiri kanan, muka belakang, atas bawah. Kada akan bisa menahannya siapa jua pun. Tapi kalau Allah hendak memiskinkan seseorang, nah, apapun usaha kada akan bisa juga menahannya. Orang itu pasti jatuh miskin. Mereka tidak dapat memberi rezeki dan juga tidak dapat menahan rezeki. Mereka tidak memiliki bagi diri mereka apa-apa kemanfaatan atau kemudaratan. Dan mereka juga tidak memiliki mati, hidup, dan kebangkitan. Nah, maka inilah sifat-sifat orang mati. Maka sudah tentu mereka akan diperlakukan seperti orang mati pada perkara-perkara yang telah disebutkan di atas. Nah, itu artinya kenapa kita ria, kenapa kita beribadah ini supaya dimuliakan oleh manusia, karena kita menganggap manusia itu bisa memuliakan. Lalu kita beribadah karena manusia. Kenapa kita menuntut ilmu ini supaya dihormati orang? Karena kita menganggap manusia itu mampu menghormati. Padahal sudah dijelaskan tadi, bagaimanapun manusia hendak menghormati kita, kalau Allah hendak menghinakan, kada akan bisa terjadi. Mereka juga manusia tidak ditakuti dan tidak diharapkan. Mereka juga tidak dikehendaki apa-apa yang ada di sisi mereka. Maka tidak perlu untuk kita ria karena mereka atau kita berpura-pura terhadap mereka. Bahkan kita tidak perlu sibuk karena mereka. Mereka juga tidak boleh dihina atau disebut-sebut kekurangan mereka, dan tidak boleh disebut-sebut keaiban mereka, dan juga tidak boleh dicari-cari kesilapan dan kelemahan mereka. Kita tidak boleh hasut atau merasakan terlalu banyak karunia yang diberi Allah kepada mereka. Bahkan mereka manusia sepatutnya dikasihi dan diterima keuzuran mereka. Namun hukum-hukum Allah seperti hudud tetap wajib kita laksanakan ke atas mereka yang berkenaan sesuai dengan kehendak syara. Dan sifat yang telah kami sebutkan di atas tidak menghalangi akan pelaksanaan hukum hudud. Dan walaupun hukum hudud perlu kita laksanakan, namun tetap kita menutupi keaiban mereka seperti halnya orang yang sudah mati. Dan apabila mereka disebut dengan tidak baik oleh seseorang, maka mesti kita melarangnya, seperti mana kita dilarang daripada menceritakan sebarang keaiban si mati. Kita tidak membuat sesuatu karena mereka, dan begitu juga kita tidak meninggalkan sesuatu karena mereka. Dan kita sama sekali tidak akan terhalang daripada membuat sebarang ketaatan dengan sebab mereka.
Seperti halnya kita tidak terhalang daripada melakukan sebarang ketaatan dengan sebab orang yang telah mati. Jadi kita tidak perlu ambil peduli dengan pujian mereka dan kita tidak menghendakinya. Dan juga kita tidak benci kepada sebarang celaan mereka, bahkan celaan itu tidak perlu untuk dijawab. Ringkas kata bahwa mereka itu seperti tidak ada pada segala perkara yang telah kita sebutkan tadi, karena mereka sebenarnya ditadbirkan di bawah hukum-hukum Allah Ta'ala. Maka siapa yang bermuamalah akan mereka dengan cara yang telah kami sebutkan ini, niscaya ia akan menghimpunkan segala kebaikan dunia dan akhirat. Kita memohon akan Allah yang Maha Mulia agar kita senantiasa mendapat taufik daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Maka sekedar ini cukuplah menjadi peringatan dan huraian kepada apa yang telah diperkatakan oleh Syekh Abu Yazid rahimahullah tadi. Wallahu a'lam. Jadi kesimpulannya bahwa untuk mendapatkan ikhlas, untuk mendapatkan sifat yang namanya ikhlas itu tidak ada jalan lain selain bahwa tauhid yang kuat. Tauhid yang kuat itu apa artinya? Meyakini seyakin-yakinnya bahwa yang memberi bekas itu hanya Allah. Yang lain daripada Allah tidak ada daya dan upaya. Nah, bila tauhid itu mantap, maka bisa beribadah dengan ikhlas. Nah, selama kita menganggap bahwa manusia itu bisa memberi, manusia bisa menyayangi, manusia bisa menghormati, manusia bisa memuliakan, manusia bisa menghinakan, selama kita bisa beranggapan demikian, kadakawa bersifat ikhlas. Kadakawa bersifat ikhlas. Pasti kita beribadah itu ada tujuan kepada manusia. Nah, jadi ikhlas itu merupakan cabang atau anak daripada tauhid yang kuat. Ke-49 dari perkataan para ulama, berkata Imam Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, telah berkata Imam As-Sari rahimahullah ta'ala, wahai para pemuda, bersungguh-sungguhlah kamu sebelum kamu sampai seperti keadaan aku sekarang ini. Maka kamu akan lemah dan taksir seperti mana aku telah menjadi lemah dan taksir. Berkata Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah, sebenarnya ketika Imam As-Sari berkata perkataan ini, anak-anak muda tidak dapat menyamai kesungguhan dalam berbuat ibadah. Imam Sari As-Sakati, gurunya Junaid Baghdadi, berpesan kepada para pemuda, kepada yang anum-anum, maka aku lihat mereka semuanya telah mati untuk beribadah kepada Allah. Karena sudah Tuhan yang kayak aku inilah sudah lemah daripada beribadah. Padahal lemahnya sidin beribadah di waktu Tuhan itu masih kuat dibanding dengan anum-anum di masa itu. Ke-50 berkata Imam Ahmad ibnu Abil Hawari rahimahullah ta'ala di dalam kitab Az-Zuhdi, telah meriwayatkan kepada kami oleh Syekh Suwaid rahimahullah ta'ala, beliau berkata, aku melihat Abu Marsad rahimahullah ta'ala berjalan di pakan, di pasar artinya, sambil memakan sekatul tulang yang ada sedikit daging, sepotong tulang yang ada sedikit daging, yang ada sedikit daging padanya dengan sepotong roti. Beliau bertindak demikian supaya terlepas daripada diminta untuk menjadi qadhi. Abu Marsad orang yang dikenal kealimannya,
Lalu beliau ini diingini oleh raja diangkat menjadi kadi. Kadi itu bahasa kita ya kayak hakim. Ada orang berperkara sidin memutuskan, ada orang bermasalah baik urusan rumah tangga, urusan perdagangan, urusan apa, itu biasanya kadi yang memutuskan. Nah, Abu Marsad di sini kada hendak jadi kadi itu. Nah, kayak apa caranya supaya orang yang memilih sidin menjadi kadi? Lalu sidin berjalan di pasar sambil makan roti lawan daging keliling-keliling di pasar supaya disangka orang sidin itu orang nang kurang berpendidikan, supaya disangka orang sidin itu orang nang kurang berakhlak. Kenapa di pasar nang sambil makan roti makan daging putar-putar di pasar. Nah, akhirnya sidin kada jadi ditunjuk orang menjadi kadi. Nah, itu tujuan sidin. Karena jadi kadi itu dalam hadis disebutkan jadi kadi itu 3, 2 nang ke neraka, hanya 1 nang selamat. Artinya orang jadi kadi itu banyak nang celaka, hanya 1 dibanding 3 hanya 1 yang selamat. Nah, itu yang ditakutkan oleh beliau sehingga beliau kada mau menerima tawaran menjadi kadi tadi. Dan satu cerita lagi yang hampir sama dengan ini ialah cerita Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau dipaksa masuk menghadap Amirul Mukminin. Lalu beliau berlakunya seperti seorang gila yang menyapu-nyapu hamparan sambil berkata, alangkah indahnya hamparan ini, berapa kamu beli? Saya hendak pergi kencing. Maka dengan tindakannya itu beliau diusir daripada istana. Maka dengan cara ini beliau dapat menjauhkan diri daripada mereka dan dapat selamat dari perintah mereka. Ke-51 berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, telah mati seorang anak bagi Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, dan orang ramai tidak melihat sebarang kesedihan di mukanya. Sayyidina Husain cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau kematian anak, mati anak sidin, kada ada sedih muha, bahkan sidin tertawa mati anak. Biasa orang mati anak tuh sedih, muram, ada ini kada sidin kada sedih. Lalu ada yang mencela beliau karena yang demikian itu. Ya orang Husain itu kada sayang kalau lawan anak mati pina kada ada sedihnya. Maka Husain terus menjawab, kami adalah satu keluarga yang meminta sesuatu kepada Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala memberi akan kami. Dan apabila Allah Ta'ala menghendaki sesuatu yang kami tidak sukai, maka pasti kami ridha akan dia. Dan jadi artinya Sayyidina Husain, buat apa kami sedih kematian anak? Kami ini satu keluarga yang diberi Allah satu titipan, diberi Allah satu pinjaman. Bila mana Allah mengambil, kami senang, kami ridha dengan apa yang diambil oleh Allah Ta'ala itu. Nah, kita aja diberi pinjamnya orang sepeda motor, diambil orang sakit hati lah, kan mau kalau karena pinjaman juga. Nah, itu yang dimaksud dengan Sayyidina Husain. Ke-52 berkata oleh Ahmad ibnu Abil Hawari rahimahullah ta'ala, aku pernah mendengar Abu Sulaiman berkata pada anak muridnya, aku pernah mendengar Abu Sulaiman berkata kepada anak muridnya, kami tidak mencintai orang yang kami cintai kecuali karena ia taat kepada gurunya. Sedangkan engkau tidak mau mendengar perkataanku. Aku telah perintahkan supaya engkau jangan meletakkan tanganmu pada bubur sarit, sejenis bubur yang sangat sedap. Maka sekarang angkatlah tanganmu daripadanya.
Jadi di sini artinya bahwa kecintaan itu merupakan buah daripada ketaatan. Kepada siapapun itu berlaku. Kenapa Allah sayang lawan kita? Karena kita taat kepada Allah. Kenapa atasan sayang kepada bawahan? Karena bawahan taat kepada atasan. Kenapa guru sayang dengan murid? Karena muridnya taat kepada gurunya. Nah, jadi siapapun bahwa cinta itu adalah merupakan buah daripada ketaatannya. Ke-53 Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu melihat kepada anaknya, lalu beliau berkata kepadanya, sebenarnya aku tahu ada satu perkara yang paling baik yang ada pada dirimu. Lalu dikatakan orang kepadanya, apakah perkara itu? Sa'id bin Jubair menjawab, dia mati lalu aku mendapatkan pahala di atas kematiannya. Jadi Sa'id bin Jubair lawan anak Sidin bahwa pada diri anakku ini ada sesuatu yang sangat baik terhadap aku. Jerurang apa? Nah, anakku tuh mati lalu aku sabar menerimanya, maka itu mendatangkan pahala yang besar kepada aku. Ke-58 berkata Imam Abu Bakar Al-Musili. Ke-54 berkata Abul Hasan Al-Madaini radhiyallahu ta'ala anhu, pernah seorang berkata kepada perempuan Badawi yang kematian anak, alangkah baiknya kesabaranmu terhadap anakmu. Lalu perempuan Badawi itu menjawab, sebenarnya kematian bapaknya dahulu telah melupakan aku akan segala musibah yang datang selepasnya. Ke-55 berkata Musa ibnul Madaini rahimahullah ta'ala kepada Ibrahim bin Salam rahimahullah ta'ala ketika ia bertakziah kepadanya, apakah telah menggembirakan engkau kehidupan anakmu, sedangkan ia merupakan bala dan ujian? Dan apakah menyedihkan engkau oleh kematian, sedangkan di sana ada tersimpan rahmat dan kesejahteraan? Dan berkata Musa ibnul Muhtadi rahimahullah ta'ala bahwa ada seseorang lelaki menulis surat takziah kepada sahabatnya yang kematian anaknya. Artinya dalam takziah itu orang kematian anak itu biasakan sedih untuk umumnya. Lalu dalam takziah itu dinasihatkan, ikam sedih kematian anak, sedangkan anak ini andai kata dia hidup, dia panjang umur, belum tentu memberi manfaat kepada engkau. Bisa-bisa anaknya maulah bala kepada engkau. Kan banyak orang yang karena musibah, karena bala, bahkan hampir gila karena anak itu banyak. Nah, jadi anak ini mati jangan terlalu disedihi, jangan terlalu berkabung. Belum tentu anak yang dikasihannya ini amunnya umur panjang memberi manfaat kepada engkau. Nah, sedangkan inya mati ini engkau sabar, itu jelas mendatangkan manfaat kepada engkau, yaitu pahala yang besar. Dan berkata Musa ibnul Muhtadi rahimahullah ta'ala bahwa ada seorang lelaki menulis surat takziah kepada sahabatnya yang kematian anaknya. Amma ba'du, adapun selepas itu maka anak seseorang selama ia masih hidup, maka ia merupakan kesedihan dan ujian ke atas bapaknya. Anak selama masih hidup ini merupakan ujian ke atas orang tuanya. Kalau di zaman Nabi, di zaman sahabat, makin banyak anak makin bagus.
Karena itu masa-masa yang dekat dengan cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di masa akhir zaman seperti kita ini, kalau nyakawa jangan bebini, jangan bebini. Amunnya kau bebini juga jangan beranak. Amun beranak juga jangan banyak. Itu perkataan para hukama. Karena apa? Karena zaman kita ini zaman yang sudah jauh kepada zaman Rasulullah. Jangankan kita mendidik bini, mendidik diri sendiri susah. Kan kewajiban laki-laki mendidik bini supaya bini ini di jalan yang bagus, bini ini jadi perempuan yang salihah, bini perempuan yang takwa kepada Allah, bini yang iffah, yang bisa menjaga kehormatan. Ini kada gampang mendidik bini macam ini. Mendidik diri sendiri pun susah. Apalagi mendidik bini. Mendidik anak makin sulit lagi. Nah, jadi artinya bahwa maka anak seorang selama ia masih hidup, maka ia merupakan kesedihan dan ujian ke atas bapaknya. Tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda mendekati kiamat itu adalah anak semakin durhaka kepada orang tuanya. Itu tanda-tanda akhir zaman. Sulit mencari anak yang bakti kepada orang tuanya. Nah, jadi itu ngarannya kesedihan bagi orang tuanya. Dan apabila ia telah mati, maka ia bertukar menjadi doa dan rahmat bagi bapaknya. Oleh karena itu, maka janganlah engkau keluh kesah atas kehilangan barang yang menyedihkan engkau, yang merupakan ujian bagi engkau, dan jangan pula engkau sia-siakan apa yang telah diganti oleh Allah Ta'ala kepadamu daripada doanya dan rahmatnya. Ke-56 berkata Ahmad ibnu Abil Hawari radhiyallahu ta'ala anhu, aku mendengar Abu Sulaiman berkata, berlalu 20 tahun lamanya dan aku tidak pernah bermimpi keluar air mani. Maka ketika aku di Mekah, aku membuat sesuatu perkara, maka pada malam itu aku bermimpi keluar air mani. Lalu berkata Ahmad ibnu Abil Hawari, apakah perkara yang engkau lakukan di Mekah itu? Beliau menjawab, aku telah sembahyang fardu Isya pada malam itu dengan tidak berjamaah. Sehingga malamnya itu guring, nah guring itu dikawani oleh syaitan. Ke-57 berkata Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, terkadang engkau menemui seseorang yang tidak ada sebarang kesilapan dalam percakapannya, tetapi sebenarnya amalannya semuanya salah. Kita mudah menemukan orang yang percakapannya itu kada ada salah, tapi kita sulit menemukan orang yang perbuatannya itu kada ada salah. Tapi nang nyaman lagi menemukan orang nang perbuatannya salah, perkataannya salah. Menemukan orang yang perkataannya salah, perbuatannya salah, itu lebih mudah daripada menemukan orang yang perkataannya bujur, perbuatannya salah. Yang lebih sulit kita temukan adalah orang yang perkataannya bujur, perbuatannya itu bujur. Ke-58 berkata Imam Abu Bakar Al-Musili, telah berkata sebagian ulama yang zuhud, sebenarnya kita bercakap dengan fasih dan tidak ada salah, tetapi kita membuat salah dalam pekerjaan kita dan tidak ada yang betul. Membujurakan kata-kata supaya jangan salah itu lebih mudah daripada membujurakan perbuatan yang salah. Artinya membujurakan, maulah kata-kata yang fasih, maulah kata-kata yang indah didengar, itu lebih mudah daripada maulah pekerjaan kelakuan akhlak yang benar.
Dan berkata seorang ahli syair, lam nu'ta min jahlin walakinnana nasturu wajhal ilmi bil jahli nakrahu annal hana fi qaulina wa ma nubalil lahna bil fi'li. Artinya, kelemahan kita bukan dari sebab kejahilan, tetapi karena menutupi ilmu dengan kejahilan. Kita cukup benci jikalau kita salah dalam perkataan, tetapi kita tidak peduli kalau kita salah dalam perbuatan.